Lo tau gak kisah orang terkaya di dunia sepanjang masa yang suka bagi-bagi emas sampai bikin negara resesi, Jat? Loh, kok bisa begitu, Zon? Yang mau gue ceritain ini bukan Elon Musk ya, karena saat ini dia bukan orang terkaya sepanjang masa. Ada yang lebih kaya dari Elon Musk ya? Ada. Yang megang rekornya adalah seorang sultan dari Kekaisaran Mali di Afrika Barat yang bernama Mansa Musa. Dia ini hidup sekitar tahun 1300-an. Duitnya katanya bisa terbilang gak terhitung. Tapi kalau diperkirakan sesuai inflasi sekarang, itu mungkin lebih dari 400 miliar dolar. Gue juga awalnya kaget. Ternyata Kekaisaran Mali itu dulu segede itu. Bayangin aja luasnya hampir 0,5 juta mil persegi. Dan populasinya itu sekitar 5% dari populasi dunia di masa itu. Sumber kekayaannya dari mana gitu kan? Ternyata cuma berasal dari 2 komoditas ya. Apa itu? Garam dan madu. Garam dan emas. Jadi di abad ke-14 garam itu emang literally seberharga emas ya. Soalnya dulu tuh kan belum ada kulkas. Jadi garam itu penting banget buat nyimpan makanan. Dan karena gak semua tempat punya garam, ya akhirnya jadi langka tuh komoditas itu. Dan kalau emas, setengah dari semua emas di dunia lama saat itu, Eropa, Afrika, Asia ya kan, berasal cuma dari 3 tambang emas di Mali doang. Sekarang gue mau ceritain kisah paling gila nih, Chat. Dia ini kan orang muslim nih. Waktu itu dia lagi mau melakukan perjalanan haji. Dia tuh berangkat haji ke Mekah dengan rombongan 60.000 orang, 100 gajah, 80 unta, 500 pasukan elit, dan persediaan logistik buat semua orang itu. Jadi karavannya itu panjang banget, sampai kayak kota berjalan lah. Dan lo tahu dia bawa duit berapa banyak sih? Berapa? Dia bawa 21.000 kilogram emas murni. 21.000 kilogram. 21 ton. Gila, banyak banget. Dan yang gokil, dia ngebagi-bagiin emas-emasnya itu ke rakyat miskin sepanjang jalan. Dikasih cuma-cuma tuh? Dia sih cuma-cuma. Nggak dikamerain? Gak perlu follow juga. Waduh. Kok bisa gitu sih? Gara-gara kelakuannya itu, harga emas di seluruh Afrika Utara dan Arab anjlok. Karena suplainya terlalu banyak. Yes, resesi gara-gara kebanyakan emas. Wah. Dan setiap hari Jumat sepanjang perjalanan, dia itu bangun masjid. Perjalanan itu kan 2 tahun ya kan. Bayangin berapa masjid yang dibangun sama dia. Terus katanya gara-gara perjalanan ini, Jet, nama Mali dan Mansa Musa masuk ke peta dunia. Di Catalan Atlas, peta terkenal di abad ke-14, ada gambar Mansa Musa lagi megang koin emas. Sepulang dari haji itu dia bangun madrasah dan banyak masjid lah di beberapa kota. Dan fokus utama itu di Timbuktu. Dia ubah kota itu julukannya di ujung dunia ya kan, Timbuktu ya kan. Dia ubah jadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan dunia. Sangat dermawan ya berarti orang ini ya. Yes, bahkan kampusnya itu di Universitas Timbuktu katanya diperkirakan punya 25.000 mahasiswa dan 1 juta buku. Bahkan lebih dari perpustakaan Alexandria di masa kejayaannya. Wah. Ya sekali lagi, walaupun angka kekayaannya itu nggak bisa dipastikan, tapi ada satu hal yang jelas. Apa itu? Mansa Musa itu hidup dengan kekayaan yang tak terbatas ya kan. Tapi dia pakai buat bantu orang dan bangun ilmu. Bagus. Gil.